Dengar jelas ya? Oke, baru 32 ini, masih kurang 5 lagi ya. Oh, kurang 4 ya. Yang satu kan enggak, gimana ketua kelas, ada kabar yang satu? Belum ada kabar, Pak. Oke, udah, enggak apa-apa. Baik, sebelum memulai, silakan saya minta tolong Intan untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Intan. Ya, pada pertemuan yang lalu ya kita sudah mempelajari ya terkait dengan konversi ya dari bilangan desimal ke biner maupun ke oktal. Nah, sebenarnya ada dua algoritma yang perlu eh, kita garis bawahi ya di sana, algoritma 1 dan 2. Algoritma 1 itu kan yang untuk bilangan bulat ya. Jadi bukan yang kedua untuk pecahan. Kalau yang untuk bilangan bulat itu dia loopingnya atau pengulangannya itu berdasarkan jumlah dari digit ya. Berdasarkan jumlah dari digit. Kalau untuk yang algoritma kedua kemarin itu untuk pengulangannya loopingnya itu sampai dengan menghasilkan nilai 0. Itu saja sebetulnya yang perlu diperhatikan. Kemudian pada pertemuan keempat ini kita masih sebetulnya masih berkutat terkait dengan representasi bilangan yang ada di eh, komputer ya, di dalam sistem gitu. Jadi kita masih belum masuk pada materi model ya, model-model yang digunakan di dalam metode numerik ya. Kita masih eh, memahami bagaimana cara komputer menghitung, kemudian juga setidaknya efek-efek apa yang ditimbulkan karena cara hitung komputer atau penggunaan bilangan yang berbeda antara user dan komputer. Saya share screen dulu. Sudah slideshow atau belum? Belum. Modelnya slideshow ya, bukan PowerPoint biasa ya. Oke. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan floating point. Ya, floating point itu sebetulnya representasi dari bilangan ya di dalam komputer untuk menggambarkan atau untuk memberikan nilai, menyimpan ya nilai yang sangat besar ataupun sangat kecil ya. Jadi format bilangan yang dapat direpresentasikan yaitu yang apakah bilangan itu sangat besar ataupun yang sangat kecil. Nah, secara eh, notasinya ya, notasi dari floating point dari sistem desimal ada seperti ini, bahwa di sini ada tanda ya plus minus, kemudian ada S ini sebagai bilangan signifikannya yang dikalikan dengan 10 pangkat E. E ini adalah eksponennya ya, eksponennya berapa berapa 10 pangkat berapa gitu ya. Dan E ini adalah bilangan bulat. Sedangkan S itu karena dia sistem desimal, maka dia antara 1 sampai dengan 9 ya. Sampai 9,99 sekian lah. Pokoknya dia di bawah dari 10. Dan S ini disebut sebagai signifikan, angka signifikannya atau angka benar. Sedangkan E disebut dengan eksponennya. Itu floating point. Ya, kenapa kok kita menggunakan floating point di dalam sistem komputer ya? Supaya bisa merepresentasikan sebuah nilai yang sangat besar dan atau mungkin sangat kecil gitu. Nah, ilustrasinya seperti ini ya untuk pembuatan floating point, angka floating point. Ya sebetulnya kita udah tahu ya, pokoknya kalau dia nilainya di atas 1 atau besar,
Nah, berarti nanti pangkatnya 10 pangkat 2, tinggal komanya yang maju. Nah, inilah yang mungkin disebut sebagai floating gitu, mengapung. Jadi tanda koma itu mengapung sampai setelah digit pertama bukan 0 ya, di depan ini bukan 0 dan baru dia berhenti, dan ini nanti eksponensialnya akan dihitung berdasarkan pergerakan dari komanya tadi ya, apakah itu positif ataupun negatif ya. Kalau di bawah 1 antara 0 sampai 1 tentunya dia akan nilai negatif, kalau di atas 1 dia nilainya positif. Atau bisa juga nilainya 0 ya. Nah, kenapa floating point itu penting ya? Karena keterbatasan memori komputer. Tentu saja kita tidak bisa menyimpan bilangan dengan presisi digit sampai tak terhingga ya. Pada titik tertentu kita harus melakukan pemotongan ya. Jadi makanya penting sekali itu floating point ya, karena untuk supaya kita bisa menyimpan suatu bilangan yang sangat kecil sekali ataupun yang sangat besar. Namun yang jadi pertanyaan, seberapa akurat yang dibutuhkan ya? Kalau akurasi tentunya sesuai dengan apa namanya masing-masing ya, sesuai dengan profesi dari masing-masing gitu. Seorang insinyur juga, misalkan dia merancang sebuah jalan tol, maka kelebihan 0,001 meter itu tidak masalah. Mungkin kelebihan hanya 1 senti itu nggak masalah itu. Tetapi kalau yang untuk merancang microchip ya, maka 0,001 meter atau 0,00 sekian mili saja akan bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Dan itu dianggap suatu perbedaan yang sangat besar ya bagi seorang insinyur yang merancang microchip. Nah, lain halnya dengan seorang fisikawan yang dalam penelitiannya itu dia bisa berurusan dengan suatu nilai yang sangat besar ataupun juga suatu nilai yang sangat kecil di dalam rumus. Nah, mungkin perkalian-perkalian atau operasi-operasi aritmetika itu nanti akan bisa menyebabkan permasalahan di dalam rumusannya. Itu bisa jadi. Nah, itu kalau seorang fisikawan. Nah, untuk itu diperlukan suatu format bilangan yang mampu menyediakan akurasi terhadap bilangan dengan magnitudo atau besar yang berbeda. Jadi format fixed number tidak berguna untuk permasalahan ini ya, karena format fixed number tentunya tidak bisa tersimpan ya di dalam komputer. Kalau misalkan dia sangat besar sekali, atau sangat kecil sekali, artinya digitnya sangat banyak gitu. Nah, makanya digunakanlah format floating point. Nah, kelebihan dari penggunaan floating point ya, tentunya dia bisa mewakili bilangan dengan berbagai magnitude ya. Kemudian juga memiliki akurasi relatif yang sama di semua magnitude bilangan, bisa melakukan perhitungan antar bilangan dengan magnitude yang berbeda ya. Itu kelebihan dari floating point. Jadi dia sebenarnya ya bisa mewakili, kemudian juga bisa melakukan perhitungan antar bilangan. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, ini representasi pada komputer. Komputer pada umumnya masih menggunakan sistem biner basis 2 daripada sistem desimal. Kenapa? Ya ini terkait dengan hardware komputer, bahwa sebetulnya yang dikenal oleh komputer itu hanya sinyal listrik gitu kan. Sinyal listrik ada dan tidak gitu. Kalau ada nilainya 1, kalau tidak nilainya 0. Jadi di situ sinyal komputer tersebutlah yang sebetulnya membuat sistem komputer itu bekerja secara sistem biner ya, basis 2. Nah, representasi dari eksponensial di dalam sistem biner ya sebetulnya sama saja, tetapi hanya di basisnya ini adalah 2 bilangan basisnya. Jadi S ini adalah angka signifikannya, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat EE adalah tetap bilangan bulat, dan ini adalah eksponennya ya dari sistem biner ini. Nah, untuk S sendiri nilainya adalah di antara 1 sampai dengan kurang dari 2. Itu untuk S. Nah, ekspansi dari S ya, signifikan, yang angka signifikan itu seperti ini. B0, B1, B2, B3, dan seterusnya. Ini untuk yang basis 2.
ya, di mana B0-nya itu sama dengan 1. Ya, jadi di dalam ekspansi dari significance untuk yang biner itu B0 sama dengan 1. Ya, pasti di B0 itu ditetapkan 1. Jadi 1 itu di depan sini ya. Karena kalau ada angka 0 di depannya 1 itu kan tidak ada artinya, bukan signifikan. Karena bukan angka signifikan, jadi mulainya dari angka 1 itu baru B1 dan B2 B3-nya itu baru bisa yang lainnya ya. Nah, misalkan kita punyai angka dalam desimal itu adalah 11/2. 11/2 ini kalau dalam basis 2 adalah 101,1 ya. Ini kan sebenarnya 5/5,5 ya. Ya, 5 1/2. Nah, 5 itu adalah 101, terus 1/2-nya itu adalah kalau di dalam basis 2 itu 0,1 ya. 0,5 itu kalau di basis 2 itu 0,1. Nah, ini dinyatakan menjadi seperti ini. Jadi 1,011 ya dikalikan dengan basisnya 2 pangkat 2 karena dia bergeser, komanya itu bergeser maju 2 kali ya. 1 2 maju 2 kali, makanya dia 2. Kalau mundur tadi negatif ya. Nah, representasi di atas ini disebut sebagai normalize. Jadi normalize itu representasi ketika di depannya itu sampai dengan angka 1 ya. Jadi di sini itu angkanya 1, kemudian di belakangnya adalah koma. Ini seperti ini disebut sebagai representasi normalize. Nah, ini contoh lagi untuk beberapa angka signifikan. Misalkan 1,5, terus kemudian eksponennya itu 4 ya. Jadi secara saintifik notasinya adalah seperti ini. Notasinya nanti dituliskan seperti ini. Kemudian fixed point value-nya ya, nilai yang sebenarnya atau secara fix ya, fix value. Nilai fixnya adalah seperti ini. Nah, kalau yang terakhir ini cukup ekstrim ya, karena di sini nilainya 6,667 yang dipangkatkan dengan min 11 ya, 10 pangkat min 11 kalau notasinya seperti ini. Nah, ini fixed point value-nya seperti ini. Ya, kalau ini minus 11, kalau minus 100 gitu kan, minus 100 ya berarti nolnya panjang sekali gitu. Nah, disitulah fixed point itu tidak akan sulit disimpan gitu ya, tidak bisa disimpan. Ketika dia nolnya mungkin bisa jadi ada 200 gitu, ada 200 nol karena nilainya sangat kecil gitu. Ataupun yang di atas ini, misalkan eksponennya itu sampai dengan 150 ya, berarti nolnya ini akan panjang sekali. Kita tuliskan di dalam layar kita aja mungkin tidak cukup gitu. Dan itu komputer juga akan bermasalah ketika dia menyimpan seperti itu. Makanya metode yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan representasi angka yang besar, sangat besar dan sangat kecil itu menggunakan floating point. Nah, kemudian di dalam kesepakatan internasional ya yang digunakan saat ini sampai saat ini kebanyakan itu menggunakan IEEE floating point yang standar 754. IEEE itu apa? Ini Institute for Electrical and Electronic Engineer ya. Jadi mereka yang sebetulnya merancang terkait dengan floating point ini gitu. Dan beberapa juga ada operasi-operasi yang mereka berikan kepada mesin gitu ya. Nanti yang supaya mesin bisa bekerja gitu. Nah, di dalam IEEE yang 754 ini itu bilangan floating point itu dipecah menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama itu yang merepresentasikan tanda positif atau negatif ya, tandanya berarti untuk menyimpan itu ada 1 bit yang digunakan untuk tanda gitu kan. Ada yang merepresentasikan tanda positif negatif. Kemudian juga ada bagian yang merepresentasikan dari bilangan eksponennya. Apakah eksponen pangkat tadi, apakah pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ataupun pangkat minus 5 ataupun berapapun gitu ya. Itu ada ada bagian yang digunakan untuk
menyimpan ya, menyimpan dari bilangan eksponen tersebut. Nah, kemudian juga ada bagian yang merepresentasikan bilangan signifikan atau S ya, lebih tepatnya bagian fraksionalnya ya. Semua bilangan signifikan disimpan di situ atau fraksionalnya. Nah, kemudian standar untuk yang IEEE itu ada dua ya. Itu yang single format dan double format ya. Jadi single itu ya yang 32 bit ya. Kalau yang double itu yang 64 bit ya. Jadi IEE itu ada dua format. Yang pertama yang single, yang kedua adalah double. Kalau single itu yang 32 bit, kalau yang double itu 64 bit ya. Nah, kalau yang single seperti apa? Kalau yang single seperti ini. Nah, jadi dalam 32 bit itu dibagi ya, IEE single format itu membagi untuk satu bit pertama ya, digit pertama ini adalah sebagai tanda apakah dia positif atau negatif. Itu tandanya. Jadi suatu nilai kita mempunyai nilai yang fix misalkan, nah tandanya itu disimpan sini. Apakah dia positif atau negatif. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya 8 bit di belakangnya ya, ini tadi 1 bit pertama, untuk 8 bit di berikutnya mulai dari A1, A2 sampai dengan A8 ini yang digunakan untuk individu yang ada di dalam merepresentasikan populasi tadi eksponen. Jadi benar-benar untuk sudah tercakup menyimpan dalam nilai dari eksponennya ya, nilai eksponennya berapa itu disimpan di 8 bit selanjutnya. Nah, kemudian masih ada 23 lagi sisanya ya, karena tadi udah dipakai 1, dipakai 8, sudah pakai 9, sisanya adalah 23. Nah, 23 inilah yang digunakan untuk menyimpan fraksional dari angka signifikannya ya, merepresentasikan dari fraksional dari atau angka signifikannya. Nah, kalau yang tanda tadi ya, apakah positif atau negatif, itu diberikan kalau dia 0 ya. Kodenya adalah ketika 0 itu ada positif, di depan itu kalau dia 0, yang ini adalah 0 berarti dia nilainya positif. Kalau dia 1 itu negatif ya. Itu untuk tanda yang di depan ini. Nah, ini contohnya ya. Untuk yang 32 bit. Jadi 32 bit tadi sudah dijelaskan di depan ini adalah tanda, kemudian 8 bit ini digunakan untuk yang eksponennya, kemudian yang 23-nya untuk yang fraksionalnya. Nah, namun di dalam eksponensialnya yang tempat eksponen ini, yang bit string untuk A1 sampai dengan A8 ini ada bias representation. Jadi bias dia direpresentasikan secara bias. Kenapa? Karena di sini sebetulnya tidak mengikuti yang sesuai dengan nilainya. Kenapa? Karena pangkatnya itu kan ada yang pangkat negatif dan ada yang pangkat positif. Kalau yang negatif positif ini tadi kan untuk merepresentasikan apakah dia bilangan positif atau bilangan negatif. Tetapi kalau yang untuk yang eksponen ini, eksponen kan bisa negatif bisa positif. Maksudnya apa? Maksudnya kalau negatif kan yang kurang dari 1 ya, pecahan. Sedangkan untuk yang positif itu yang nilainya pasti lebih dari 1 ya. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk yang kita lihat di sebelah kanannya ya, untuk numerical value representation-nya itu kalau dia 2 pangkat 0 ya, di sini ada 2 pangkat 0 ya. Nah, ternyata itu dituliskan di dalam eksponennya itu adalah seperti ini. Yang ini. Jadi sebetulnya 127 ya, ketika dia nilainya adalah 127 di dalam sistem desimal itu sama dengan dia 2 pangkat 0 ketika dia secara numeriknya. Nilai secara numeriknya. Nah, ketika dia 2 pangkat 1, dia ditambah 1. Kenapa kok enggak berurutan? Misalkan ya 1 gitu kan, 2 2 gitu. Ya karena di sini membutuhkan nilai positif dan nilai negatif. Sehingga ketika dia nilai positif ya, untuk pangkat 1 itu sama dengan 127 ditambah 1.
Kalau dia pangkatnya ada 127 ya maksimal, itu maka dia eh, dituliskan di dalam bit stringnya itu 256 secara desimal atau 1111110 untuk basis 2 ya. Makanya di sini maksimal ya, maksimal dari eh, pangkat eksponen itu adalah minus 126. Ini adalah maksimal pecahan yang bisa disimpan di dalam 32 bit ya. Ini maksimal pecahannya adalah ini atau di dalam bilangan bilangan eh, ya ini yang pangkatnya minus 126. Kalau untuk yang besarnya ya itu pangkat maksimalnya adalah 127 ya. Jadi jadi kenapa? Ya karena dari 8 digit bit string yang digunakan untuk eksponen itu kan maksimal 255. Nah, 255 itu sebetulnya mau dibagi. Yang separuh itu untuk yang menyimpan untuk nilai yang positif, yang separuh untuk menilai yang negatif ya. Nah, ternyata untuk nilai yang menyimpan nilai negatif itu dia mundur ya. Dia mundur. Jadi dari 127 kalau negatif dikurangi 1, berarti 126 itu kalau 2 pangkat minus 1. Kalau 2 pangkat minus 2 berarti 127 dikurangi 2, jadi 125 ya. Nanti dituliskan seperti apa di bit stringnya mengikuti itu di dalam eh, apa namanya angka biner. Nah, untuk lebih memahami contohnya ini ini contoh hasilnya ya. Jadi ketika kita mempunyai nilai 1 sama dengan 1 itu dituliskan seperti ini dalam dalam floating point bilangan 2 ya, basis 2 dan di dalam komputer itu disimpannya seperti ini. Ya, di dalam disimpan komputer seperti ini. Nah, sebelum kita pahami yang ini, kita coba lihat dulu yang contoh yang ini. Jadi misalkan ada bilangan minus 113, ini enggak ada ya, silahkan dicatat. Ini kalau nggak salah belum ada di slide yang saya bagikan ini, saya tambahkan. Saya tambahkan yang baru ya. Misalkan supaya lebih jelas sebetulnya sih, supaya memahami ini supaya lebih jelas. Nah, misalkan bilangannya itu adalah minus 113,3125. Nah, itu kalau basis 10. Nah, desimal. Nah, kemudian kalau dirubah di dalam basis 2, untuk yang 113 itu adalah 110001 ya, basis 2. Kemudian yang 0,3125 kalau kita rubah ke dalam basis 2 adalah ini ya. Kayak caranya dengan kayak cara yang algoritma 2 kemarin. Dikalikan 2, kemudian ini mendapatkan 0, masih menyisakan 0,625, dikalikan 2 lagi, mendapatkan 1, menyisakan 25, 0,25, 0,5 kalikan 2 lagi, 0,5, mendapatkan 0, menyisakan 0,5, dikalikan 2, sama dengan 1, habis ya. Sudah nggak ada sisanya, maka dia mendapatkan 1. Nah, sehingga nilai dari bentuk basis 2-nya dari ini tadi, nilai 113 sekian tadi, itu adalah ini. Ya, disusun aja gitu kan. Ini yang di depan itu adalah yang bilangan bulatnya, yang pecahannya. Nah, kemudian dinormalisasi, ya, normalize tadi. Normalize itu seperti apa bentuknya? Seperti ini. Jadi hanya menggeser saja sampai pada poinnya itu sampai pada di setelah 1 ya. Angka 1 terus kemudian poin. Nah, ini dinormalisasi. Bentuknya seperti ini. Sehingga dia karena dia pangkatnya maju ya, sehingga berapa kali 6 kali ya, 1 2 3 4 5 6, maka dia eksponennya adalah 6. 2 pangkat 6. Nah, pada penulisan signifikan yang ditulis setelah tanda koma saja ya. Jadi kalau di dalam sini karena dia sudah pasti bahwa ketika dinormalize maka ini adalah 1 ya, yang paling depan itu adalah 1. Sudah pasti ya, kalau dinormalize pasti nanti di depannya adalah nilai 1, maka ini tidak disimpan di dalam bit string ya, karena kalau dia disimpan kan juga
mengurangi 1 bit kan lumayan juga gitu. Makanya karena ini sudah pasti, maka ini tidak disimpan dalam bit string. Sehingga yang disimpan adalah yang belakangnya, karena udah pasti. Nah ini tadi, ya. Pada penulisan signifikan yang ditulis setelah tanda komanya saja, ya. Jadi yang XXX-nya itu yang di belakang dari sebelah belakang dari tanda koma, ya. Karena 1 tadi sudah dipastikan bahwa dia nilainya 1. Sehingga ditulis XXX-nya saja. Karena bit 1 adalah imply 1 bit, ya. Jadi ini sudah ditetapkan itu. Karena mantisa terdiri dari 23 bit sisanya, ya 23 bit tadi itu, maka yang disimpan apa? Yang disimpan ini aja di bit string untuk signifikan, ya, yang 23 bit tadi, ya. Sehingga dituliskan ini, ya. Dituliskan di sini. Ya, dituliskan di sini. Nah, itu dituliskan di sini, sisanya nggak digunakan gitu, masih belum digunakan, dan yang dibaca adalah sampai dengan sini. Sisanya belum digunakan. Nah, karena mantisa terdiri dari 23 bit, maka akan menjadi seperti ini, tetap dituliskan semua, yang lainnya adalah 0 karena belum tidak terpakai, ya. Bilangan pemangkat atau eksponennya tadi 6 akan dirubah ke bias dengan cara, ya, yang tadi itu dengan bias representation ditambahkan 127. Ya kan tadi kalau 127 kan 0. Karena kenapa yang tadi dibagi 2 tadi, ya, ada yang positif ada yang negatif itu, ya. Nah, ini maka 6 ini ditambahkan 127 sehingga hasilnya 133. Nah, 133 itu kalau disimpan di dalam basis 2 itu hasilnya adalah 1000101. Nah, karena negatif tadi di depan adalah negatif, maka tandanya adalah 1. 1 ini adalah ini, ya. Kemudian ini adalah ini, ya. Yang ini adalah artinya adalah 133. 133 itu adalah eksponen untuk 6, ya. Karena ditambahkan dengan 127 yang separuh tadi karena positif kan. 6 itu adalah positif. Nah, kemudian yang di belakang ini adalah untuk menyimpan yang signifikan, yang 23 bit tadi, ya. Angka satunya nggak dituliskan, sehingga nanti kalau untuk mengkonversi yang seperti ini, ya berarti ini nanti di depan ini ada satunya sebetulnya, 1.01.000.101.01 gitu, ya. Nah ini tadi seperti ini juga contohnya. Misalkan dia X sama dengan 1, ya. Jadi bilangan X sama dengan 1 itu kan satunya nggak ditulis, ya. Kalau dibuat ini kan sudah dalam bentuk normalize, sehingga belakangnya itu adalah 0. Jadi 0 semua nih. Ini 0 semua, satunya nggak ditulis, ya. Terus kemudian karena ini 2 pangkat 0, 0 itu kan tadi 127 kan untuk disimpan di sininya, ya. Maka ini adalah yang bilangan biner dari 127. Karena dia positif, ini 0, ya. Kemudian yang contoh yang ini yang tadi itu 1,011, yang disimpan adalah ini nggak disimpan, ya, sehingga yang disimpan hanya yang belakang saja, ya, yang belakang saja ini. Kemudian karena dia positif 2 untuk apa namanya eksponennya, maka dia 127 ditambah 2, ya. Sehingga 129 ininya. Ini adalah untuk 129. Dan karena dia positif, ini 0. Itu, ya. Itu untuk yang selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana untuk IEE yang double format? Gitu. Double format itu ada 64 bit, tentunya lebih bisa banyak untuk menyimpan, ya. Makanya sebetulnya kalau saat ini komputernya itu terutama sistem operasi sudah mendukung yang 64 bit, ya kita gunakan 64 bit. Tetapi memang tergantung juga, kadang-kadang softwarenya masih 32 bit. Ketika software yang kita gunakan 32 bit, misalkan itu software-software untuk operasi atau pemrograman, ya tentunya dia akan bekerja pada 32 bit gitu. Walaupun komputernya menggunakan 64 bit, makanya yang paling bagus ya disesuaikan itu. Disesuaikan. Kalau sudah menggunakan sistem Windows yang 64 bit, ya softwarenya juga yang sudah
sudah menggunakan 64 bit. Karena nanti untuk penyimpanan dari bilangan-bilangan floating ini akan berbeda gitu ya. Mau operasinya juga akan berbeda. Nah, kalau untuk yang double format itu sama, di depan satu digit itu digunakan untuk tanda positif negatif, kemudian dia yang untuk menyimpan eksponennya itu ada 11 digit ya. Kalau 11 digit itu nanti maksimal adalah ini 2047, tapi dibagi dua. Dibagi dua itu karena dia untuk yang positif dan negatif, sehingga maksimalnya adalah ini ya, 1023. Nah, minimumnya pangkat yang minusnya sampai dengan minus 1000 sekian ya. Terus kemudian bilangan signifikannya ya, sisanya berarti ada 52 ya. Kan tadi 64 dikurangi 12 jadi 52. Jadi lebih bisa menyimpan digit sejumlah 52 digit di belakang ini. Tapi itu dalam bentuk biner ya, dalam bentuk biner ya. Tentunya nanti dikonversi ke dalam desimalnya jadi berapa nanti kita lihat. Itu kalau format 64 bit. Nah, ini perbandingannya tadi ya, rangkumannya. Perbandingan antara single format versus double format ya, 32 bit versus 64 bit. Ya, bit stringnya jelas berbeda jumlahnya. Kemudian eksponen fieldnya yang digunakan untuk eksponen itu untuk yang single 8, yang double 11. Fraction fieldnya yang untuk menyimpan angka signifikannya itu ada 23 bit dan 23 ya, 23 bit untuk yang single, 52 untuk yang double. Sehingga eksponen maksimumnya ya, jumlah eksponen yang maksimumnya itu kalau single itu hanya sampai di 127, jadi 10 pangkat 127 itu berapa itu? Bisa nggak disebutkan dengan huruf nota apa? Triliun apalah. Jadi udah nggak bisa lagi mega triliun atau apa? Giga triliun, tera triliun, sudah nggak bisa disebutkan lagi ya. Artinya sebetulnya sudah besar sekali gitu. Single format itu sebenarnya sudah besar sekali. Nah, namun untuk yang double format, nah ini bisa sampai eksponensialnya itu sampai 1023 ya. Kemudian untuk yang eksponensial minimumnya yaitu tadi dikurangi 1 saja selisihnya. Kemudian sehingga untuk nilai maksimumnya ya, nilai maksimum untuk single format itu adalah 2 pangkat 128, atau kalau dalam desimal itu setara dengan 3,4 kalikan 10 pangkat 38 ya. Ini 10 pangkat 38 itu ya banyak lah, cukup banyak. Tapi itu nilai maksimumnya. Nah, sedangkan nilai minimumnya, sedangkan untuk yang double format, nah dia bisa lebih banyak lagi. Dia setara dengan 1,8 kalikan 10 pangkat 308. Jadi nolnya ada 0 di belakangnya, nilai itu bisa sampai 308 jumlahnya. Ya, itu untuk nilai double formatnya. Kemudian untuk nilai minimumnya, ya ini nilainya kalau desimalnya itu untuk yang single itu 1,2 kalikan 10 pangkat minus 38, sedangkan untuk yang double format itu sampai ini harusnya minus ya, ini salah ini, 10 pangkat minus 307 kalau nggak salah ya, ya 300 sama kali ya, antara 307 sampai 308 lah, ini nanti disesuaikan ya. Oke, itu untuk perbedaan dari single format dan double format. Oke, kemudian ada yang disebut sebagai subnormal. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu? Mengkonversi? Halo, suara saya terdengar? Oke, takutnya sudah ketiduran semua ini, kayak didongengkan. Ya, karena pas jam
wayai istirahat ini. Jadi mungkin saja ini saya nggak bisa ngelihat kalian semua. Ada pertanyaan dulu? Ini sudah lengkap kah? Sudah ya? Oke. Wah, banyak yang tidak menyalakan kamera ya? Wah, nggak tahu nih pada ngapain ini. Ya, oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan subnormal ya. Kalau normalize tadi itu B0-nya itu sama dengan 1 ya. Itu sehingga bilangan normalize terkecil itu adalah 2 pangkat ini ya, minus 126. Kita bisa merepresentasikan bilangan yang lebih kecil ya. Sebenarnya kita bisa lagi merepresentasikan bilangan yang lebih kecil menggunakan kombinasi B-string eksponen yang khusus yaitu 0 dan B-string bukan 0 pada bagian pecahan ya. Kombinasi tersebut disebut sebagai subnormal ya. Subnormal ketika nanti B0-nya itu sama dengan 0 ya. Nanti contohnya seperti ini. Kan kalau bilangan terkecil itu adalah ini 2 pangkat 1 minus 127 atau ini nilainya 0,1 untuk sistem biner, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat minus 126 yang direpresentasikan seperti ini. Nah, ini adalah sebetulnya bilangan minimum ya, minimumnya tadi seperti ini. Nah, tetapi kita bisa membuat subnormal atau bilangan yang lebih kecil lagi dengan membuat menggunakan kombinasi B-string tadi ya. Misalkan seperti ini. Jadi bilangannya bisa lebih kecil lagi, yaitu ya tetap karena maksimal dari eksponensial itu adalah minus 126 kan, maksimal dari minimum paling kecil dari eksponensial itu kan, untuk yang ini yang 32 bit ya. Yang 32 bit adalah minus 126, maka ini kita bisa angka bilangan yang paling kecil yang bisa subnormal yang bisa diberikan adalah ya 0 di sini 0,00000 di belakangnya 1. Yang paling belakang ini adalah 1. Ya. Ini 1. Supaya apa? Seperti ini ya. Ya, tetapi ini subnormal ini ketika B0-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita menggunakan ini B0-nya itu ditetapkan sama dengan 0. Nah, tentunya juga bisa menyebabkan akurasinya berkurang. Itu kalau terkait dengan subnormal. Ini latihan saja, nanti dicoba saja ya. Ini untuk menyatakan representasi dari floating point ya, dari bilangan apakah itu desimal ataupun yang sudah dalam bentuk biner ya. Nanti dicoba saja. Nah, belum ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Mau dicontohin yang itu Pak, contohnya yang E. Masih bingung yang pangkat minus. Gimana Slide Desi? sebelumnya Pak, slide sebelumnya. Yang E, yang pangkat 2 pangkat minus 136 itu belum paham Pak. Oh ya. Nah, ini kalau menggunakan 32 bit, tentunya ini menggunakan model subnormal ya. Menggunakan yang ini, subnormal. Kenapa? Karena minusnya lebih dari 126. Ya, minusnya lebih dari minus 126. Sehingga dia harus menggunakan ini. Nah, ini pertama, kalau kita mau menyelesaikan seperti ini, ya kita harus buat normalize-nya dulu. Ini kan normalize-nya jadi apa? Jadi 1,01 ya. Kalikan 2 pangkat minus berapa? 134. 134 ya. Jadi ini bentuk normalnya, normalize-nya. Nah, setelah ini kan kita eksponensial itu kan hanya bisa menyimpan berapa? 2 pangkat minus 126 ya.
126. Ya kan? Berarti berapa selisihnya? 8. 8 ya. Nah, berarti nilainya adalah dia harus maju 8 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Nah, ini menggunakan model yang subnormal tadi, yang ini, ya. Sehingga nanti direpresentasikan dia modelnya seperti ini. Jadi nanti kalau dibuat ini 0, ini adalah 0 semua ya, 0 0 0 0 0 0 semua. Di dalam eksponennya adalah 0 0 semua, itu yang berarti adalah 2 pangkat eksponensialnya itu sama dengan minus 126 ya. 126 itu kan 0 semua kan. Terus kemudian tinggal di sininya. Nah, di sini adalah yang disimpan mulai dari sini. Ini tadi berapa jumlahnya? Ini 149 kurangi 126 itu selisihnya berapa? 23 ya? Ya, Pak. 23 sehingga dia digit paling akhir dia di 23. Ya, kalau tadi dia selisihnya adalah 8 ya, berarti dimulai dari digit ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 ini nilainya adalah 1 01. Nah, tetapi kita harus sebutkan bahwa dia menggunakan metode yang subnormal. B0-nya ditetapkan sama dengan 0. Ya. Itu hasilnya seperti itu. Gimana? Sudah paham? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau dia lebih dari 126 ya, sebetulnya dia masih bisa ditampung selama dia tidak lebih dari ini. Ya. Jadi kalau lebih dari ini nanti akan terjadi masalah ya. Apakah itu over atau satu lagi nanti kita lihat lagi permasalahannya ada nanti timbulkan overflow atau underflow gitu ya. Oke, ada yang lain lagi? Oke, kalau nggak ada, ini sebetulnya sih itu tidak terlalu ini ya, nanti tidak terlalu di dalam praktek ataupun aplikasinya itu tidak terlalu penting gitu. Kita tahu seperti ini tidak terlalu penting. Kenapa ya? Sebetulnya ini biarin aja komputer yang bekerja kan gitu. Ya, tidak terlalu penting. Yang penting kita pahami bahwa ketika kita menggunakan ini ya, menggunakan apakah itu kita menyimpan variabel tersebut di dalam format single atau format double. Itu yang harus kita pahami. Bahkan ada format yang lebih kecil lagi. Kalau yang di dalam pemrograman kan ada format integer, kemudian ada yang real, ada yang apa namanya single, ada yang double gitu kan. Banyak macamnya. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Kalau misalkan single dan double itu dia jelas dia disimpan dalam floating gitu ya. Dia disimpan dengan dalam bentuk floating. Berbeda dengan integer. Kalau integer kan disimpan dalam fix ya. Jadi kalau yang format variabel yang menggunakan apakah itu single maupun double itu disimpan dalam floating point. Nah, sehingga dia mempunyai nilai minimum berapa dan nilai maksimum berapa itu kita harus tahu. Ya. Kita harus tahu. Nah, kenapa kok kita harus tahu? Ya, kalau kita misalkan ternyata operasi kita itu sampai dengan 10 pangkat 200 gitu atau 100 saja, itu single sudah nggak mampu. Kalau dalam desimal ya, dalam desimalnya itu kita 10 pangkat 50 lah, itu nggak mampu untuk single. Sehingga kita harus menggunakan format variabel double ya. Kita gunakan format double. Itu yang penting. Jadi ketika kita menggunakan menentukan ya tipe dari sebuah variabel, ya sesuaikan
dan pastikan bahwa dia nanti bisa menyimpan angka yang akan kita operasikan. Itu yang penting. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu penting bagaimana konversinya atau apa itu, ya pokoknya sekilas saja udah cukup. Ada lagi pertanyaan? Karena saya pernah juga bikin program itu, kenapa kok terjadi overflow gitu kan? Oh ternyata memang saya menggunakan suatu tipe variabel yang tidak pas. Itu ya seharusnya mungkin kalau ada pecahannya itu menggunakan integer gitu aja udah nggak mau, nggak bisa tersimpan. Ya, kalau nggak ada, izin bertanya Pak. Oh ya silakan. Oh iya, kalau misalnya kita menggunakan saat mengoding misalnya Pak, saat coding, terus kita nggak sadar nih mungkin operasinya overflow gitu. Nah itu apakah ada informasi tertentu yang diberikan oleh bahasa programnya kalau misalnya kita melakukan operasi yang overflow gitu terhadap variabelnya gitu Pak? Iya, itu sangat tergantung dari software yang kita gunakan, ya. Jadi untuk error handling itu biasanya setiap software itu akan berbeda-beda gitu. Ada yang menyebutkan overflow, ada juga yang berhenti di situ, terus kemudian memberikan keterangan yang lain juga ada gitu. Artinya tapi standarnya ya suatu software pemrograman yang bagus ya dia bisa memberikan informasi error apa. Kadang-kadang juga hanya disebutkan kode errornya, nanti kita cari sendiri di Google, misalkan error 4326 misalnya seperti itu artinya apa gitu kan. Oh ternyata dia terlalu besar, kadang-kadang seperti itu. Jadi program yang bagus itu ya untuk penanganannya itu bisa untuk penanganan error itu bisa memberikan informasi yang jelas lah itu. Jadi tergantung softwarenya ya. Ada juga yang enggak juga gitu. Kalau misalkan memang mungkin dirasa barangkali itu tidak penting di dalam pemrograman di dalam suatu software itu gitu. Tapi umumnya itu bisa diberikan. Ada yang lain lagi? Oke ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi kemudian ada operasi aritmatika bilangan floating point ya. Di dalam operasi aritmatika sendiri di dalam IE itu sebetulnya sudah ditetapkan untuk apakah itu penjumlahan, pengurangan, atau perkalian atau pembagian. Jadi ada aturan yang digunakan. Kemudian juga standar IE juga lebih menyediakan banyak opsi untuk pembulatannya ya, dibandingkan dengan Java ini. Nah, kalau kita lihat secara ini adalah algoritma 1 untuk arithmetica floating point. Sebetulnya proses ini adalah proses yang secara umum gitu ya. Untuk yang jadi proses aritmetika ini kalau untuk yang floating point itu sebenarnya dibedakan apakah itu penjumlahan pengurangan atau perkalian pembagian. Ya kalau yang ini digunakan untuk yang penjumlahan dan atau pengurangan ya. Jadi membandingkan, jadi pertama-tama itu kalau kita lihat secara alurnya yang utama sebetulnya ada 3 saja sih sebetulnya alur yang digunakan di dalam operasi untuk aritmetika untuk penjumlahan maupun pengurangan. Jadi membandingkan kedua bilangan ya, kemudian merubah untuk eksponennya itu disamakan. Ya ini disamakan untuk eksponen yang besar gitu ya. Nah, setelah itu apakah itu ditambahkan atau dikurangi untuk yang nilai signifikannya ya, nilai signifikannya tersebut kita sudah dapatkan nilai signifikan, eksponen istilahnya dinormalisasi dulu kan tadi. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk yang angka signifikannya, kemudian setelah itu dinormalize ya, dinormalisasi. Nah, normalisasi tadi ya untuk menggeser saja apakah untuk eksponennya apakah menjadi lebih besar atau lebih kecil atau berkurang gitu ya untuk yang eksponennya itu dinormalize. Nah, nanti apakah ada pengecekan sebetulnya terjadi overflow atau underflow. Ya, kalau overflow itu sebetulnya tadi nilainya itu melebihi dari yang tadi yang mampu disimpan oleh apakah itu single maupun double.
ya. Itu nanti kalau melebihi berarti overflow, kalau dia nggak kecilnya sangat kecil sekali, ya itu berarti underflow. Nah, jika itu terjadi ya tadi yang disampaikan, yang ditanyakan tadi ada exception-nya. Nah, exception ini tergantung dari software dan bagaimana dia menanganinya gitu ya. Menanganinya. Bisa muncul error, bisa juga diabaikan, bisa juga diambil nilai yang mungkin yang sudah maksimal atau yang minimum, atau mungkin bisa juga dia apa namanya menuju ke ditunjukkan ini yang terjadi apakah itu overflow atau underflow. Tapi beberapa juga tidak menyebutkan ya. Jadi kadang-kadang kalau kalau di R itu kadang-kadang karena dia apa namanya di dalam kita misalkan kita membuat suatu fungsi ya, suatu fungsi dan di dalam fungsi tersebut tidak ada penanganan exception ini tadi, ya kita bisa jadi nggak bisa tahu apakah error itu disebabkan overflow atau underflow atau mungkin yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau memang angkanya itu sudah bisa tidak terjadi overflow atau underflow, ya maka dilakukan pembulatan dari signifikan yang diperlukan ya. Terus kemudian apakah masih perlu dinormalize atau tidak, ya nanti kalau sudah tidak maka selesai gitu ya. Kalau sudah dinormalize berarti sudah selesai. Kalau sudah normal ya. Itu secara umum ya algoritma untuk floating point penjumlahan itu tadi. Nah, kalau secara prakteknya atau aplikasinya, contohnya adalah misalkan selesaikan penjumlahan berikut dengan 4 angka signifikan ya. Di sini kita sudah mempunyai dua nilai, yang satu adalah eksponennya itu 1, yang satunya adalah -1. Kalau ini sudah dalam bentuk normalize ya, karena ini sudah sebetulnya sudah satu angka di belakang koma, tapi ini desimal ya, basis 10. Nah, kita mau menjumlahkan dua angka ini. Maka ketika dia akan dijumlahkan, jadikan kedua bilangan memiliki eksponen yang sama ya, disamakan eksponennya. Yang ini ya, yang di bagian belakang ini yang disamakan dengan yang di depan ya, karena dia disamakan ke yang lebih besar eksponennya, sehingga dia dijadikan 10 pangkat 1. Nah, kalau dia 10 pangkat 1 maka hasilnya adalah 0,0161 ya. Kemudian jumlahkan bagian signifikannya ya, dijumlahkan di bagian signifikannya ya. Kalau dia signifikannya di sini sudah 4 ya, ini ya sisanya ini adalah 4 digit ini. Kemudian ini dijumlahkan, hasilnya adalah ini 10,015. Jadi hasil penjumlahannya adalah 10,015 kali 10 pangkat 1. Nah, ini dinormalisasi ya, dinormalkan dari hasilnya tadi menjadi, ini geser saja, jadi 1,0015 dikalikan dengan 10 pangkat 2. Jadi nanti bentuknya adalah bentuk normal ya, bentuk normalnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah 1,0015 kali 10 pangkat 2. Sudah berbeda dengan yang tadi yang hanya menggunakan eksponen 1 ataupun -1. Nah, kemudian karena tadi diminta selesaikan penjumlahan dalam 4 angka signifikan, ya kita bulatkan hasil penjumlahannya dalam 4 angka signifikan, yaitu 1,002 ya. Ini contohnya. Jadi intinya tadi algoritma tadi itu ya kita samakan dulu eksponennya, kemudian dari bagian signifikannya kita jumlahkan, kemudian dari hasil penjumlahannya tadi kita normalkan, setelah dinormalkan kita bulatkan sesuai dengan yang diminta. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai guard and round bits ya, ada bit yang digunakan untuk guard and round ya. Di dalam standar IEEE 754 ya, itu ada yang memperkenalkan penggunaan 2 digit atau bit tambahan selama proses penghitungan aritmetika yang disebut sebagai guard bit and round bit ya. Jadi intinya sih sebetulnya bit itu ya, 2 digit atau bit tambahan ini itu digunakan untuk menyimpan ya angka
signifikan ya. Jadi misalkan kita mengoperasikan atau mengoperasikan dua bilangan tanpa get and round bit itu tadi seperti ini ya. Kita samakan yang dua ini ya. Nah, ini kan disamakan dulu ke 10 pangkat 2 ya, sehingga ini digeser. Nah, kalau ini digeser hasilnya adalah ini ya, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan hasilnya 2,36 kali 10 pangkat 2. Kalau menggunakan God and round bit ya, itu hasilnya maka dia tetap tersimpan itu. Artinya masih disimpan sehingga nanti tetap dibulatkannya menjadi hasilnya adalah 2,37 bukan 2,36 ya. Hasilnya ini hanya sementara, jadi dua digit atau bit itu tadi disimpan untuk sementara saja. Itu tambahannya. Kemudian ada yang disebut sebagai error dari pembulatan ya. Jadi error dari pembulatan itu perbedaan antara nilai X dan nilai X yang sebenarnya dengan nilai X yang hasil dari floating ya, floating point tadi. Itu disebut sebagai error pembulatan. Jadi tergantung dari ukuran dari si X tadi itu ya. Karena diukurnya sebagai berikut ya. Dia relatif dari X. Pengukurannya adalah sebagai berikut. Ini adalah nilai yang floating, ini adalah sebenarnya ditambah dengan ada delta. Nah, delta inilah yang disebut sebagai fungsi dari si error tadi, error pembulatan. Nah, ini adalah nilai mutlak dari delta itu, maksimumnya itu adalah setengah dari basisnya ya, bilangan basis dipangkatkan 1 minus n. N ini adalah jumlah dari digitnya ya. Nah, kemudian ini nanti bisa kalian coba ya. Ini contohnya ya, contoh dari error pembulatan juga. Misalkan kita gunakan komputer dengan mantisnya misalkan ya, ini misalkan aja di 224 bit ya. Jadi setara dengan 7 tempat desimal misalkan. Nah, nilai misalkan X sama dengan 1 ditambah dengan ini sigma. Jadi ini loopingnya ada di sini. Jadi 1 ditambah dengan ini, nilai ini, ditambah dengan nilai ini, ditambah dengan nilai ini, ditambah dengan ini 10.000 kali ya, 10.000 kali akan dihitung dengan program, misalkan dihitung dengan menggunakan program Pascal yang menggunakan bilangan real berketerian tunggal ya. Maka programnya seperti ini, misalkan program hitung ini adalah variabel yang ditetapkan X dan jumlah itu menggunakan real, Y adalah integer. Nah, untuk jumlah ini kan ditetapkan pertama adalah 1. Nah, kemudian mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan 10.000, lakukan jumlah, diupdate datanya, diupdate nilainya, yaitu sama dengan jumlah ditambah 0,01. Jadi ini nanti proses pertama adalah 1 ditambah 0,001. Menghasilkan adalah 1,0001 ditambah lagi 0,001 lagi. Nah, kemudian dikeluarkan hasilnya. Nah, ternyata ya bila digunakan komputer dengan 7 angka signifikan, hasil program di atas adalah X itu akan menghasilkan 1,100136. Nanti silakan dicoba di Pascal ya. Saya tadi belum sempat mencoba. Kemudian padahal seharusnya X itu kan ya 1 ditambah 10.000 dikalikan 0,0001 atau 1 ditambah 0,1 sehingga 1,1 nilainya kan secara bulat. Nah, disinilah terjadi adanya error mutlak tadi. Error mutlaknya nilainya adalah ini. Ya, kita kurangkan saja nilainya adalah nilai ini. Nah, kalau error relatifnya adalah yaitu dibagi dengan nilainya dikalikan 100% adalah ini. Itu error relatif. Nah, sebetulnya ini bisa kita apa namanya? Kita bisa akali gitu ya. Ya, kita bisa apa namanya? Bisa hasilkan error yang lebih kecil atau mungkin tidak ada errornya itu dengan cara apa? Ya dengan cara kita menjumlahkan dulu ini ya, menjumlahkan dulu yang 10.000 kali ini untuk 0,001 itu.
jangan dijumlahkan dengan 1 dulu, jadi dibalik. Jadi dibalik, ini dijumlahkan dulu semua sehingga mendapatkan 0,1. Nah, setelah kita mendapatkan 0,1, ya 0,1 itu kita tambahkan dengan 1,0 sehingga kita tidak bakalan kehilangan dari angka signifikan, sehingga itu nanti akan menyebabkan hasilnya lebih tepat gitu kan. Jadi dibalik, jangan 1 ditambah dengan sekian terus tambah lagi dengan sekian tambah lagi dengan sekian, tetapi 0,001 itu ditambahkan terus sampai dengan 10.000 kali baru ditambahkan dengan 1. Jadi itu bisa dibuat seperti itu. Itu untuk mengatasinya sebetulnya bisa menggunakan teknik itu. Jadi untuk teknik mengatasi yang disebut sebagai loss of significant digit tadi, ini kan kehilangan dari angka signifikan yang disebabkan oleh itu, kehilangan dari angka signifikan, itu salah satunya yaitu tadi merubah formula atau membalik ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya, supaya nggak ngantuk. Langsung saja di cut, nggak apa-apa. Oke. Untuk loss of significant digit, jadi yang didefinisikan sebagai misalkan ada Z bintang, X bintang, dan Y bintang adalah bilangan floating point ya. Misalkan kita akan menghitung Z bintang itu sama dengan X bintang dikurangi Y bintang. Di mana Z bintang adalah aproksimasi dari Z, ya, dia itu aproksimasi dari Z dengan akurasi sampai R digit signifikan, ya, misalkan R digit signifikan. Nah, namun misalkan ternyata X bintang dan Y bintang itu memiliki N digit signifikan pertama yang sama, maka Z bintang akan memiliki akurasi yang kurang dari R signifikan atau hanya menjadi R min N digit signifikan. Ya. Kalau kita lihat ini contohnya, ya. Jadi kehilangan dari angka digit signifikan ini itu disebabkan karena salah satunya ini pengurangan dari dua nilai yang hampir sama, ya, dua nilai yang hampir sama. Misalkan seperti ini, ya. Jadi nanti dia akan X memiliki akurasi sampai 7 digit signifikan kan. X bintang dan Y bintang itu kan memiliki akurasi awal itu sampai dengan 7 digit signifikan. Nah, karena nilainya hampir sama, maka dia akan menghasilkan, ya, Z bintang itu adalah 0,001221 kalikan 10 pangkat 1, ya. Nah, atau kalau dinormalisasikan, ya, normalize-nya adalah bentuknya ada seperti 1,221 0,000 kalikan 10 pangkat sekian. Nah, disinilah adanya kehilangan signifikan, kehilangan digit signifikan, sehingga hanya 4 digit signifikan, padahal diminta 7 digit signifikan. Nah, ini adalah yang menyebabkan loss of significant. Nah, ini contoh juga yang lain ya, loss of significant biasanya terjadi ketika pengurangan untuk dua angka yang hampir sama, ya, misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan menghasilkan seperti ini, sama dengan yang tadi contohnya. Nah, mencegah loss of significant. Jadi mencegah, bagaimana cara mencegah dari kehilangan dari angka signifikan. Ini bisa dicegah dengan mencermati formula dan mencegah kejadian tersebut terjadi dengan melakukan transformasi formula. Ya, misalkan untuk mencari nilai akar dari suatu persamaan kuadrat, ya, kita bisa menggunakan rumus ABC, ya, rumus ABC seperti ini kan, untuk R1 maupun R2. Nah, sebetulnya nanti ketika nilai B kuadratnya itu sangat besar, ya, lebih besar daripada AC, dan B-nya itu lebih dari 0, ya, itu kita menghitung R1-nya itu akan lebih, R1 dan R2 itu dengan rumus yang berbeda, ya. Kalau R1 itu kita gunakan yang rumus ketiga ini, sedangkan R2-nya menggunakan rumus yang kedua, ya. Itu kenapa? Ya karena sebetulnya ada proses itu tadi, ya, pengurangan dengan nilai yang hampir sama atau mungkin nilai yang berbeda, satunya besar sekali, satunya kecil. Itu juga bisa menyebabkan dari loss of significant, ya. Kalau dicegah ya kita dengan merubah rumusnya.
Ini kan sebetulnya rumus ini hanya dikalikan dengan ini kan sekawannya saja sehingga didapatkan rumus yang R1 yang di persamaan 3 maupun yang persamaan 4. Nah, cuma memang dengan merubah begini nanti dia akan bisa menghasilkan pembulatan yang berbeda atau signifikansinya itu jumlah dari digit signifikan itu bisa berbeda hasilnya. Nanti silakan dicoba. Ini ada contohnya ya. Misalkan ya, ini juga salah satu contoh apakah kita merubah formulanya yang ini tadi ya. Kemudian kalau yang ini contoh dengan menggunakan ya merubah formula yang lain juga, tetapi tidak menggunakan formula yang tadi, tetapi dengan menggunakan yang lain. Nah, misalkan kita mau mencari akar-akar dari persamaan ini ya. Gunakan 4 digit signifikan di dalam komputasinya ya. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya, sebenarnya menggunakan rumus yang tadi, rumus ABC tadi itu untuk R1 dan R2-nya ya. Itu tadi minus B plus minus akar sekian dibagi dengan 2A kan gitu. Nah, kita akan dapatkan ya dari ini tadi, kita masukkan nilainya itu adalah untuk X1 dan X2 itu adalah 20 plus minus akar dari 398 ya, atau setara dengan 20,00 ya, ditambah plus minus dari 19,95. Nah, untuk X1 ini ketika 20 ditambah 19,95 maka hasilnya adalah 39,95. Ini 4 digit signifikan, nggak masalah, oke gitu kan. Tetap bisa menyimpan 4 digit signifikan, tetap mempunyai 4 digit signifikan. Nah, tapi kalau untuk yang X2-nya, ya karena tadi nilainya hampir sama, yang operasi antara yang menyebabkan loss of significance tadi, antara yang 20 dengan 19,95 ya, maka ini hasilnya adalah, untuk X2-nya adalah 0,05. Nah, ini kita kehilangan 3 digit signifikan. Jadi inilah yang menjadi loss of signifikan. Nah, supaya kita untuk mencegah ini ya kita bisa menggunakan algoritmanya, kita rubah algoritmanya. Kita nggak usah mencari X1, X2 dengan rumusan X1 ini, X2 ini juga gitu. Tetapi X1 tetap menggunakan nilai itu, tetapi untuk yang X2-nya kita cari dengan rumus ini bahwa X1 kalikan X2 itu sama dengan C per A gitu kan. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, oleh karena itu kita bisa dapatkan X2 itu adalah C itu adalah 2 ya, nilai yang di atas ini ya, C-nya 2, kemudian dibagi dengan A kalikan X1, A-nya 1, X1 adalah 19, 39,95. Nah, hasilnya adalah sehingga kita dapatkan kembali 4 angka signifikan di dalam hasilnya itu. Nah, ini juga ada contoh yang lain. Misalkan kita mempunyai suatu rumus seperti ini ya, fungsi ya, dari fungsi ini. Nah, ini akan bisa menyebabkan permasalahan ya, ketika X itu adalah nilainya sangat besar ya, X itu lebih besar 0 ya, sehingga nilai dari akar dari X kuadrat plus 2X dan X plus 1 itu sangat dekat. Kenapa bisa sangat dekat? Ya coba aja saya tulis di sini mungkin ya, ntar geser dulu. Ini kan X plus 1 itu kan sama dengan akar dari X plus 1 yang dikuadratkan kan. Jadi sehingga akar sama X kuadrat plus 2X plus 1. Ya, ini kan hampir sama dengan ini, bedanya hanya 1 ini. Nah, sehingga ketika ini kan sama ya dengan ini, hampir sama. Nah, ketika X-nya itu sangat besar ya, X-nya besar dan X-nya itu adalah lebih besar dari 0, maka dia akan menyebabkan kehilangan banyak digit signifikan ya. Nah, oleh karena itu kita manipulasi fungsinya tadi, fungsi efek tadi itu ke dalam fungsi yang sebetulnya sama tetapi
dengan merubah ya. Merubahnya ini dirubah dengan mengalihkan dari sekawannya ya, dikalikan dengan sekawan. Jadi di bawah dikalikan dengan akar x kuadrat plus 2x plus x plus 1, kemudian di bawah juga dikalikan itu sama. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, sehingga ketika ini x-nya besar ya, x-nya besar tidak masalah gitu. Tidak masalah, dia tidak akan kehilangan signifikan. Jadi untuk mengantisipasi atau mencegah dari loss of significance itu ya kita bisa merubah operasinya ya. Apakah itu pengelompokan suku-suku, kemudian perkalian sekawan, atau mungkin menggunakan deret Taylor atau operasi aljabar yang lainnya ya. Itu yang penting. Jadi ketika kita melakukan ini ya kita harus memperhatikan. Kadang-kadang sih kalau hanya satu kali operasinya itu hanya sedikit kali sih nggak masalah ya, tapi kalau berkali-kali mungkin bisa jadi itu akan kehilangan signifikan yang banyak. Nah, ini nanti silakan dikerjakan ya. Cukup nggak ya kalau untuk responsi? Ini jam berapa? Jam 3:04. Ya, yang penting untuk latihan aja deh. Kalau memang bisa untuk responsi silakan untuk responsi saja yang ini. Ya. Kemudian ada kondisi dan ketidakstabilan ya. Jadi seringkali sekali muncul error maka akan terus mempengaruhi hasil penghitungan selanjutnya. Jadi ketika ada error yang disebabkan oleh mungkin tambahan error ya, error dari pembulatan kah, error dari yang lain, itu akan akumulasi gitu, mempengaruhi hasil penghitungan selanjutnya. Untuk mengetahui perabatan error dapat digunakan konsep dari kondisi dan ketidakstabilan. Kalau kondisi itu digunakan untuk menggambarkan sensitivitas fungsi dari fungsinya ya, fungsi apakah itu fx ataupun apapun fungsinya itu terhadap perubahan nilai x ya, dihitung nilai maksimum dari perubahannya. Nilai maksimum perubahannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau perubahannya ya dari fx dikurangi dengan fx bintang ya, perubahan dari fx selanjutnya, kemudian dibagi dengan fx yang dibagi dengan ini. Nah, ini sebetulnya bisa digunakan rumusnya itu hampir sama dengan turunan dari fx itu sendiri kalikan x dibagi dengan fx-nya. Itu untuk melihat kondisinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan dari fx itu adalah akar x ya. Misalkan dia akar x. Turunannya adalah ini setengah dibagi dengan akar x. Maka dia bisa mengaproksimasi dari kondisi ya. Nilai kondisinya adalah 1/2. Ini dikatakan bahwa akar dari x itu ya itu mempunyai kondisi yang baik ya. Jadi prosesnya itu mereduce dari relative error. Nah, ini hal yang berbeda. Contohnya itu ada di fungsi yang selanjutnya. Ya, kalau fungsi yang selanjutnya kita bisa lihat bahwa sebetulnya untuk kondisinya adalah ini rumusnya 2x kuadrat dibagi dengan harga mutlak dari 1 min x kuadrat. Nah, ketika nilai x-nya itu dekat dengan 1 ya, maka ya jadi untuk nilai X yang apakah itu 1 yang dekat dengan 1 atau yang dekat dengan -1, ya fungsinya ini akan menjadi fungsi yang kondisi buruk atau ill condition. Kondisi buruk ya, kondisi buruk artinya sangat berubah ya. Relatif errornya itu akan berubah ketika dia perubahan dari X ya, perubahan dari nilai X-nya itu sedikit saja itu akan mempengaruhi perubahan dari fx yang sangat besar gitu. Ya, berbeda dengan ketika X-nya tidak dekat dengan 1 ya. Tidak dekat dengan 1 atau -1. Itu contohnya. Nah, kalau ketidakstabilan itu digunakan untuk menggambarkan kepekaan proses numerik dalam perhitungan nilai fungsi fx. Jadi sebetulnya kalau untuk yang ketidakstabilan ini itu
dapat dinyatakan ya ketika terjadi perhitungan yang menyebabkan adanya error yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Jadi berkali-kali gitu. Berkali-kali. Jadi error dari pembulatan yang bertambah besar karena proses operasi yang diulang-ulang. Jadi seruntutan operasi gitu. Sehingga dia menyebabkan hasil itu bisa berbeda dengan hasil yang sebenarnya gitu, yang bisa jadi menjadi hasil yang menghasilkan hasil yang berbeda dengan hasil yang sebenarnya. Itu yang disebut tidak stabil itu ya. Oke, ini sebetulnya ada contohnya ya, kondisi dari ketidakstabilan. Jadi dia hasil yang sebelumnya itu digunakan untuk hasil selanjutnya, sehingga dia menyebabkan semakin besar ya nilai error tersebut. Oke. Sekarang udah mau jam 3 ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Nanti itu ya, yang tadi aja yang untuk responsi kalau memang memungkinkan. Nah, metode komputasi untuk menaksir kesalahan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menaksir kesalahan. Yang pertama adalah double precision, interval arithmetic, significant digit arithmetic, statistical approach, backwards error analysis. Ini mungkin masih kita lihat dulu untuk definisinya. Nanti untuk lebih jelasnya kita mungkin pada saat sudah masuk ke dalam modeling ya, pemodelan dengan penyelesaian dengan menggunakan metode numerik ya, penyelesaian suatu permasalahan matematik dengan menggunakan metode numerik. Nah, kita lihat dulu yang double precision itu seperti apa, yaitu menghitung hal yang sama 2 kali ya. Di sini ada presisi tunggal dan presisi ganda. Jadi dihitung 2 kali ya, menggunakan presisi tunggal maupun presisi ganda. Diasumsikan tidak ada jenis error lain yang signifikan walau kenyataannya sulit mengisolasi kesalahan yang lain ya. Kenyataannya kita nggak bisa gitu, selain kesalahan-kesalahan yang lain itu tentu akan muncul ya. Kemudian meningkatkan waktu kerja komputer. Kalau kita menggunakan ini bisa meningkatkan waktu kerja komputer. Kemudian interval aritmetik itu tiap proses penghitungan dihitung nilai maksimum dan minimum yang mungkin. Jadi selalu sebelum proses penghitungan itu dimulai dengan menghitung nilai maksimum dan minimum. Asumsinya nilai sebenarnya ada di dalam rentang nilai tersebut. Jadi ada kerugiannya juga kalau menggunakan interval ini, arithmetic interval, itu kerugiannya adalah meningkatkan waktu ya dan penyimpanan data komputer karena setiap proses dihitung nilai maksimum dan minimum. Jadi dia akan meningkatkan waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan tempat penyimpanan yang lebih besar karena setiap proses dihitung nilai maksimum minimum. Padahal belum tentu nilai sesungguhnya itu ada di dalam rentang nilai tersebut. Kemudian ada signifikan digit aritmetik ya. Setiap 2 angka yang hampir sama dikurangi, maka akan ada kemungkinan hilangnya beberapa angka penting atau signifikan. Karenanya dilakukan upaya melacak dalam proses di mana terjadi kesalahan kehilangan angka signifikan, sehingga angka-angka signifikan tersebut dipertahankan, yang lain dibuang. Hasil akhirnya diharapkan semua digit yang dipertahankan itu signifikan ya. Kekurangan metode ini akan kehilangan informasi setiap kali angka dibuang. Jadi kalau ada yang dibuang selain angka signifikan, maka dia akan kehilangan informasinya. Nah, percobaan dengan metode ini masih terus dilakukan ya. Masih terus dicoba-coba ya. Masih terus dikembangkan. Kemudian bagaimana ketika kita menggunakan statistical approach gitu, pendekatan statistika. Ya, mengadopsi model stokastik dari perambatan error dari pembulatan. Kemudian kesalahan lokal dianggap sebagai variabel acak ya, kalau ada kesalahan lokal itu dianggap sebagai variabel acak. Error pembulatan diasumsikan terdistribusi normal antara nilai ekstrimnya ya, sehingga didapatkan standar deviasi dan varian dari distribusi serta perkiraan dari akumulasi error pembulatan. Kemudian ada backward error analysis ya. Metode ini untuk mengurangi efek kesalahan pembulatan dengan mengubah formula ke dalam aritmetika yang tepat, kemudian dengan mengecek kondisi. Nah, sebetulnya ini nanti akan lebih kita pelajari lagi ya ketika nanti
kita sudah masuk ke dalam metode-metode yang mungkin digunakan, apakah itu untuk menyelesaikan suatu optimasi atau menyelesaikan suatu formula matematika yang lainnya. Oke, ada pertanyaan? Nanti untuk yang responsi yang selesaikan yang ini tadi ya. Ini ya. Silakan ini dibuat untuk responsi. Pak, Izin bertanya, Pak. Itu Ya, silakan. kedua opsi formula kuadratik itu yang mana, Pak? Karena kan B-nya kan lebih dari 0. Jadi milih yang persamaan 2, 3 atau yang mana sih, Pak? Yang kedua Ya, opsi. jadi yang ini nanti, ini sebetulnya menggunakan yang ini. Ya, kedua opsi ini. Ya, kedua opsi ini. Jadi, coba hitung R1, R2 dengan menggunakan opsi pertama dan R1, R2 dengan menggunakan opsi kedua, ya, dengan mempertahankan ini 5 digit signifikan untuk kedua opsi formula kuadratik tadi, ya. Jadi hanya diminta untuk evaluasi sih nilainya nanti hasilnya berapa gitu ya. Kalau menggunakan selalu ya 5 digit signifikan yang dipertahankan ya. Kalau seperti ini kan contohnya tadi, kalau ini kan menggunakan 4 digit signifikan nih ya. 4 digit signifikan itu kan kita dapatkan ini ya. Kalau menghitungnya ya, ini contoh menggunakan 4 digit signifikan ya. Kalau yang tadi maksudnya soal tadi itu selesaikan dengan dua algoritma ini, dengan dua formula ini, formula pertama dan formula kedua. Nah, tentunya nanti akan bisa dibedakan. Kalau nilainya B-nya sangat besar, bagaimana gitu kan, dibandingkan dengan yang AC. Nah, nanti di mana akan kehilangan. Jadi kalian nanti diharapkan nanti bisa tahu, oh di mana akan kehilangan angka signifikan, di rumusan yang mana gitu. Sedangkan yang rumusan satunya itu tidak kehilangan angka signifikan. Itu tadi aja sebetulnya. Ini contohnya ya. Kalau ini menggunakan 4 digit signifikan. Ya, sudah jelas? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi coba aja dua-duanya. Dua opsi formula kuadratik yang tadi itu. Supaya tahu bedanya nanti hasilnya. Hanya pakai Excel atau pakai kalkulator kan bisa ya. Tapi perhatikan untuk ininya floating point untuk 5 digitnya. 5 digit signifikan saja yang diminta. Ya, padahal sebetulnya kalau operasi yang sebenarnya itu kan untuk angka signifikansinya kan untuk yang 32 bit kan ada 23 ya. Ini diasumsikan kalau misalkan komputernya itu hanya bisa sampai 5 digit signifikan gitu. Contoh saja. Nah, makanya sebetulnya kenapa kok komputer fine-fine saja sih menghitung ini? Ya karena dia sebetulnya punya 23 digit signifikan kalau di 32 bit atau single format. Tetapi kalau yang menggunakan double format lebih banyak lagi digit signifikannya. Tadi 50 berapa tadi? 51 ya atau 52. Nah, kalau ini misalkan terbatas, misalkan dibatasi, misalkan dia 5 digit signifikan ekstrimnya gitu kan. Jadi diasumsikan misalkan komputer itu mempunyai 5 digit signifikan saja untuk menyimpan, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan menggunakan dua rumus tadi. Dua formula tadi. Ya. Ini makanya dibuat ini aja kondisi ekstrim supaya kita bisa mengetahui perbedaan adanya loss of significance yang disebabkan karena berbeda penggunaan formula sebetulnya. Tetapi kalau yang sebenarnya pada kenyataannya komputer itu bisa menyimpan digit signifikan itu sampai dengan 23 untuk yang 32 bit ya dan 50-an untuk yang 64 bit. Ya tentunya 52 ya kalau misalnya. Tentunya hal semacam ini sebetulnya juga tidak masalah gitu, fine-fine saja. Nah, kecuali kalau memang digit digit dari untuk menyimpan signifikan itu hanya 5 ya, seperti yang kita contohkan di sini gitu. Ini hanya untuk ilustrasi bahwa sebetulnya penggunaan formula yang berbeda itu bisa menghasilkan loss of significance
Ya, kalau memang komputernya itu hanya maksimal mempunyai 5 digit signifikan. Itu ya. Jadi sebetulnya kenapa kok dari tadi kita ada yang 4 digit signifikan, ada yang 5 digit signifikan, itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan saja. Sebetulnya kalau permasalahan itu muncul kalau seperti ini gitu, kondisi seperti ini. Tapi sebetulnya yang pada prakteknya ya, komputer ini sekarang sudah semakin canggih sehingga dia semakin bisa menyimpan digit signifikan yang lebih banyak. Nggak bakalan kehilangan angka signifikan gitu kalau hanya cuma untuk menyelesaikan x kuadrat plus ini 111 x ditambah 1,2121 itu nggak masalah, dia pasti sama saja gitu. Mau menggunakan rumus apapun ya sama saja hasilnya. Kenapa? Ya karena dia bisa menyimpan digit signifikan yang banyak gitu. Nah, tetapi ini akan lebih akan bermasalah ya ketika nanti operasi itu pada bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, atau bilangan yang memang sama dekat sekali, hampir close-nya tadi itu miripnya itu mirip sekali gitu. Sehingga hanya menyisakan mungkin 0,00 sampai sejumlah 23 gitu ditambah lagi, nah itu bisa hilang gitu. Gitu ya. Sebetulnya ini hanya ilustrasi-ilustrasi saja permasalahan yang bisa timbul gitu ketika kita menggunakan proses metode numerik. Jadi ya nantinya ketika kita memilih satu metode numerik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan matematis ya, yaitu kalau memang kita berurusan dengan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil, ya itu perlu kita perhatikan. Itu saja sih pesannya dari pertemuan keempat ini. Oke, ada yang lain? Sudah jam 3. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Mau nanya yang latihan 1 tadi Pak, yang poin E. Atas ya? Iya. Ini ya? Ya. Ya, itu kita tahunya kalau yang poin E itu 101 itu adalah bilangan biner itu dari mana ya Pak? Kan bisa aja kan yang poin E itu 101 ternyata adalah desimal gitu Pak. Oh iya. Terus Ini. seperti yang di poin B ini kan 23/4 ini bukannya desimal ya Pak? Ya. Ya, jadi kalau ini sebetulnya bilangan biner. Kenapa? Karena ini adalah untuk betanya ya, basisnya betanya ini. Ini kan betanya 2 nih. Oh. Mana tadi? Ini kan betanya 2 nih, basisnya 2. Ini kan kali. Ini kan sudah bentuk ini kan, bentuk apa namanya? Bentuk floating point ya, bentuk floating point tapi belum dinormalize ya, belum dinormalize. Bentuk floating point yang belum dinormalize. Kenapa? Karena ini dikalikan dengan 2 ini basis 2. Nah, kalau yang ini B ini memang yang ini 23/4 ini adalah basis 10 ya. Nah, kalau yang ini memang ini ya, ini basis 10 ya, ini nggak konsisten juga. Ya kita rubah dulu ya. Ini nanti untuk basis 10 ini ke dalam bilangan yang seperti ini tadi contohnya. Yang di atas tadi ya, mana tadi? Nah, ini yang seperti ini. Ya. Berarti kalau angkanya 1 sama 0 itu berarti udah langsung biner ya Pak? Sebentar, ini ya. Ya sebetulnya ini juga sih. Kalau dilihat memang harusnya ada tambahan di sini ya, di belakangnya kurung ini. Apakah dia biner atau desimal ya. Nah, tetapi kalau kita lihat memang ya betul sih, betul. Betul, ini memang harusnya ada tandanya. Ada tandanya apakah dia biner ataupun desimal. Karena yang ini kan di atas ini kan juga ini ya, desimal kan yang ini. Yang ini juga desimal. Yang D itu. Yang D itu kan 1/10 itu kan ya desimal. Bukan biner ya, bukan fraksional biner. Yang mana? Yang D. Yang D ini kan kalau binernya berapa? 0,1 enggak kan?
Bukan kan? 0,1 itu kalau Non-terminate jadinya. iya 0,1 non terminate kan? Iya. Ini sebetulnya, nah kalau menurut saya coba nanti kita cek lagi. Kalau menurut saya ini sebetulnya desimal, ya, yang ini dapat desimal. Terus yang bawah ini sebetulnya yang bisa desimal ataupun biner. Kalau yang ini sudah biner ini ya. Karena ini loh, yang ini seharusnya ada simbol ini, simbol apakah dia 2 ataupun ini aja, walaupun begini kan tetap dikasih simbol 2. Jadi di sini ini memang perlu ya. Ya. Ya ini makasih ada koreksinya. Tetapi kalau menurut saya yang E itu adalah untuk angkanya ini di belakangnya ada 2-nya. Kalau yang untuk yang B yang di sini ada 10 dan di sini juga ada 10-nya. Itu saja. Kalau yang lain oke. Ya, jelas sudah? Halo? Ya, iya jelas Pak. Nah, ya. Ya, itu aja. Pokoknya sebetulnya kita tidak terlalu pusing lah dengan ini. Yang penting itu tadi itu bagaimana kita ketika kita melakukan iterasi ataupun mengaplikasikan suatu metode numerik itu tadi fungsinya apakah ada permasalahan di dalam fungsinya gitu. Jadi kita mungkin perlu juga merubah bentuk fungsinya gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Nanti mungkin mulai pertemuan besok lah sudah masuk pada aplikasi sehingga nanti kita bisa lihat ini itu sebetulnya gunanya ya untuk nanti untuk melihat pengaruh-pengaruh dari aritmatika yang ada di dalam fungsinya kita nanti. Oke? Ada lagi? Kalau nggak ada silahkan nanti ya. Ini aja responsinya. Ya dicoba saja sebetulnya. Pokoknya jangan sampai lewat sore nanti, ya. Izin bertanya Pak, masalah respons Ya silakan. itu boleh rangkuman nggak Pak? Soalnya dari teman-teman udah ada yang buat rangkuman gitu Pak. Oh, nggak jadi ini. Terus ini nanti, tapi dicoba ya. Oh iya Pak. Ya, tidak apa-apa. Jadi udah rangkuman tidak apa-apa. Kalaupun ada yang ngerjakan ini ya silahkan. Kalau yang belum bikin rangkuman kerjakan aja ini. Supaya saya sebetulnya pengen berharap kalian itu ya mencoba dan tahu gitu ya, tahu bahwa penggunaan rumus yang berbeda itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda ketika memang dibatasi untuk 5 digit signifikan ya. Diasumsikan komputernya itu mempunyai batasan dari untuk angka signifikannya itu hanya 5. Ya, silakan. Nah, kalaupun rangkuman yang sudah rangkuman ya rangkuman nggak apa-apa. Kalau yang sudah belum ya silakan kerjakan ini aja. Tapi yang bikin rangkuman nanti tetap dicoba. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Sudah jam 3 lewat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Ya sih Pak. Ya, saya tutup ya.